setiap kami Tuhan, anak-anakmu yang ada di tempat ini, terlebih hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kau sembunyikan hamba-Mu di belakang kami. Salib-Mu Tuhan, biarlah kemuliaan salib-Mu yang terpancar bagi Tuhan. Pada saat ini kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya teman-teman. Shalom. Apa kabar pagi ini? Amin. Saya bersyukur kepada Tuhan memberikan kesempatan kepada saya bisa berdiri di tempat ini. Saya bisa berkumpul bersama teman-teman yang ada di tempat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan dalam kehidupan saya secara pribadi dan juga terhadap teman-teman. Dan juga berterima kasih kepada Departemen Kerohanian, baik Saudara Joni dan Saudara Diana yang memberikan jadwal atau kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Oke, sebagai tema kita pada pagi hari ini adalah perbedaan dosa yang membawa maut dan dosa yang tidak membawa maut. Mungkin kita mengatakan, apakah dosa yang membawa maut? Apakah dosa yang tidak membawa maut? Sebenarnya kalau kita lihat, kalau dosa yang membawa maut itu apa? Bahwa yang tidak membawa maut apa? Itu bertanya-tanya dalam hati kita. Oke. Kalau kita lihat dari pengertian Alkitab perjanjian lama sama perjanjian baru. Kalau perjanjian lama mengatakan kata yang digunakan untuk menjelaskan dosa dalam bahasa Ibrani adalah kata, diartikan sebagai kesalahan melakukan tindakan. Kesalahan melakukan tindakan. Perasaan melawan janji, tidak fokus, tidak tepat sasaran. Itu adalah suatu dosa yang dipahami oleh perjanjian lama. Kalau seandainya teman-teman banyak saudara yang melakukan suatu kesalahan, diartikan sebagai kesalahan atau suatu tindakan yang kita lakukan itu salah, itu sebagai dosa. Jangan anggap sepele kesalahan yang Anda lakukan itu bukan kesalahan, itu bukan dosa, itu sesuatu dosa. Perasaan melawan janji. Ini bagi teman-teman yang sudah mengungkapkan janji atau janji itu sudah dilawan jadinya tidak ditepati, itu suatu dosa bagi perjanjian lama. Tidak fokus. Kita kalau tidak fokus itu juga dosa dalam perjanjian lama. Tidak tepat sasaran. Maksudnya tidak tepat sasaran. Kita melakukan sesuatu itu tidak tepat sasaran atau salah, itu dosa. Dibandingkan dengan perjanjian baru. Sedangkan dalam bahasa Yunani menggunakan kata hamartia. Hamartia kan sering kita sudah mempelajari tentang hamartia, tentang teologi tentang dosa, atau dikatakan amartologi. Diartikan sebagai tindakan yang melanggar atau suatu tindakan yang kita langgar atau moral yang berdosa dan salah sasaran. Hampir sama dengan perjanjian lama. Tapi apa yang membedakan mereka perjanjian lama? Seringkali kita menganggap perjanjian lama sama perjanjian baru adalah, kalau perjanjian lama membahas tentang hukum Taurat dan perjanjian baru membahas tentang kasih atau anugerah. Sanksi dosa dalam konteks perjanjian lama dalam Keluaran pasal 31 ayat 14 kita buka bersama. Sudah mendapatkan semua? Amin. Saya membacakan bagi kita. Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pasti ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsa. Itu
Itu konteks perjanjian lama, sanksi yang didapatkan dalam perjanjian lama. Kalau seandainya kita melanggar sesuatu kesalahan dalam perjanjian lama, kita harus dimatikan sama Tuhan, dilenyapkan di antara bangsanya. Oke, kita lihat di perjanjian baru. Sanksi dosa dalam perjanjian baru, Yohanes pasal 8 ayat 10. Sampai 11. Saya minta Saudara Rayosa bacakan dulu. Yohanes 8 ayat 10 sampai 11. Dengan firman Tuhan, lalu Yesus bangkit dan berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Oke, kita tahu, kita paham bahwa bagaimana di perjanjian lama dan perjanjian baru, ketika seorang wanita yang berzina didapatkan, apakah Tuhan menghukum dia? Tuhan malah mengampuni dia. Oke. Tetapi bagaimana? Itu kita bertanya-tanya, kenapa perjanjian baru, perjanjian lama berbeda, sangat berbeda? Kita lanjut. Perjanjian lama 2 Samuel 11 ayat 15. Kita buka 2 Samuel 11 ayat 15. Saya minta saudari karena 2 Samuel 11 ayat 15. 2 Samuel 11 ayat 15. Ditulisnya dalam surat itu demikian, tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat, kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Oke. Ini konteks Daud ketika dia merencanakan suatu pembunuhan. Dia merencanakan suatu pembunuhan terhadap Uria. Kalau kita lihat latar belakangnya kejadian tersebut karena ada niatnya Daud terhadap istri Uria, sehingga dia merencanakan suatu kejahatan. Oke, lanjut di ayat 27 pada ratu. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu jahat di mata Tuhan. Jahat. Kita lihat Daud merencanakan suatu kejahatan di mata Tuhan. Itu konteks perjanjian lama. Itu konteks perjanjian lama yang dilakukan Daud. Itu konteks perjanjian lama yang dilakukan Daud. Bagaimana dia merencanakan suatu pembunuhan, bagaimana dia mengambil istri Uria. Yang kita bahas Betseba, karena Betseba kita perlu kita tahu ceritanya. Kita lanjut lagi. Next, perjanjian baru. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 5. Minta saudara Yasmin bacakan kepada kita. Oke, Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 5. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu?
dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya, maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Oke. Kita lihat lagi konteks dari perjanjian lama, perjanjian baru, kita bandingkan. Di perjanjian lama, Daud mau melakukan kesalahan. Dia tidak dihukum oleh Tuhan. Di konteks perjanjian baru, Ananias melakukan suatu kesalahan, dia langsung dihukum oleh Tuhan, dia langsung mati berbang. Oke? Kenapa di perjanjian lama yang sebenarnya hukum itu ditegaskan? Hukum Taurat itu ditegaskan bahwa dibinasakan orang yang melakukan suatu kesalahan. Tetapi di perjanjian baru sebenarnya kasih karunia, diberikan kesempatan untuk bisa berbuat baik, betul kan? Tetapi kenapa Ananias ini tidak diberikan kesempatan kepada dia? Bahwa sebenarnya hukum Taurat dan kasih ada perbedaan sebagai pandangan kita, betul? Tetapi sebenarnya hukum Taurat sama kasih tidak ada sebenarnya perbedaan. Apa yang membedakan dosa yang membawa maut dan tidak membawa maut? Makanya kita lihat pandangan tentang hukum Taurat dan kasih. Sebenarnya hukum Taurat mengandung kasih. Sebenarnya kasih juga mengandung hukum Taurat. Bagaimana seharusnya dalam kasih itu kita harus melakukan perintah-perintah Tuhan. Kita harus melakukan berbagai tindakan yang harus kita lakukan kepada sesama kita untuk melakukan suatu kasih. Karena hukum Taurat adalah kasih, karena di dalam hukum Taurat dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu, berbuatlah kepada sesamamu. Itu kan mengandung sebuah kasih. Tetapi kita membedakan hukum Taurat dengan kasih. Sebenarnya tidak ada perbedaan hukum Taurat dengan perjanjian di dalam perjanjian lama, juga kasih dalam perjanjian baru. Sebenarnya penggenapan dari hukum Taurat itu digenapi oleh Yesus di perjanjian baru. Makanya kita jangan membedakan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Cuman konteksnya, karena hanya perintah-perintah sebenarnya sama. Juga dalam perjanjian lama Tuhan punya kasih karunia. Perjanjian baru Tuhan punya kasih karunia. Tuhan juga ada dalam perjanjian baru. Tuhan juga ada dalam perjanjian lama. Bagaimana Tuhan menunjukkan kasihnya terhadap Daud dan juga menunjukkan kasihnya terhadap keadilannya terhadap Ananias. Oke, kita lihat 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 2. Pada saudara Syukur, 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 7. 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 7. Judul perikop, Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Ayat 1, Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam satu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing, domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu, orang kaya itu mendapat tamu dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya
untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Nathan, "Demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati, dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena ia telah melakukan hal itu, dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan." Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, "Engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan, Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul." Oke, lanjut ayat 13. 13. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Nathan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati." Oke. Kita fokus di ayat 13. Bagaimana sebenarnya, bukan yang diharuskan di sini bagaimana kasih itu di dalam perjanjian lama Tuhan memberikan kasih karunia, bukan. Tetapi bagaimana kita sadar atas kesalahan kita yang kita perbuat ketika ada orang yang mengingatkan kita. Itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Ketika kita salah, ketika kita melakukan perbuatan yang tidak benar, ada orang-orang yang mengingatkan kesalahan kita, kita sadar, kita langsung introspeksi diri, oke, dengan kesalahan kita. Bukan kita yang mengevaluasi diri kita sendiri, ada orang lain yang mengevaluasi diri kita sehingga kita bisa menuju yang lebih baik. Beda dengan Ananias. Kalau dilihat dalam pasal sebelumnya, bagaimana mereka berbuat melakukan suatu janji di mana mereka harus membagi-bagikan suatu harta mereka kepada yang lain. Oke, itu janji yang mereka lakukan sehingga mereka tidak menepati janji itu. Makanya kalau ada teman-teman yang lagi menepati janji, tepatilah janji itu. Jangan asal berjanji. Saya diberkati oleh perkataan siapa ya? Iman waktu itu yang mengatakan, lebih baik 1 janji ditepati daripada 1000 janji ditepati. Okay? Makanya janji itu sangat perlu. Jangan pernah berbuat janji, ujung-ujungnya Anda tidak menepatinya. Itu suatu kesalahan sebenarnya. Itu dikatakan di mana tadi dalam perjanjian lama. Perasaan melawan janji, itu perasaan yang melawan janji itu. Kalau kita ada perasaan kita melawan janji itu suatu kesalahan yang harus. Sebenarnya it's okay. Kita sekarang saya menganggap kita semua berbuat dosa. Gak ada yang dibilang dirinya suci. Saya pun berbuat kesalahan. Kita semua berbuat kesalahan. Tetapi bagaimana kita sadar atas semua kesalahan kita? Itu yang ditegaskan di sini. Bukan kita karena saya hidup dalam perjanjian baru sekarang, makanya saya diberikan kasih karunia untuk ini. Tidak. Yang sebenarnya bagaimana kita menyadari atas kesalahan kita. Bagaimana kita harus mengintrospeksi diri, melakukan segala sesuatu yang kita lakukan itu benar atau tidak. Jangan kita menganggap diri kita hebat. Ada orang yang menegur kita, siapa lu? Siapa gue? Kamu sama dengan saya. Kamu juga berbuat kesalahan. Saya juga berbuat kesalahan. Ngapain kamu tegur saya? Oke? Tapi bukan hal itu yang kita lihat. Bagaimana ketika kita ditegur, kita langsung sadar atas kesalahan kita. Oke? Jangan sampai kita menganggap diri kita benar ketika kita diingatkan.
Jangan kita anggap diri kita selalu merasa hebat ketika kita diingatkan oleh mungkin rekan-rekan kita yang sederajat dengan kita, bawahan kita. Kalau ada bawahan kita menegur kita, terima. Mungkin itu bisa membuat dirimu lebih baik ke depannya. Makanya every time, every day, every time you level up. Setiap hari, setiap waktu kamu naik level setiap hari. Ketika kamu menintrospeksi diri, mengevaluasi diri terhadap kesalahan-kesalahan yang Anda lakukan sekarang ini. Jangan pernah menganggap dirimu ya, saya lebih hebat daripada Anda, saya lebih tahu daripada Anda, saya lebih suci daripada Anda. Anda yang banyak dosa, tidak. Sebenarnya banyak kesalahan-kesalahan yang kita tidak sadari. Jangan kita seperti orang anak Ananias yang Ananias. Jangan kita seperti Ananias. Ketika kita tidak ditegur, kita tidak ada perubahan dalam hidup kita. Kita tidak sadar atas kesalahan kita, tetapi kita menjadi seperti Daud. Tapi jangan tiru kesalahan-kesalahan Daud. Tapi bagaimana kita harus sadar diri ketika kita diingatkan seperti Daud. Dia langsung meminta pengampunan kepada Tuhan. Itu yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebenarnya, dan juga kita jangan bandingkan hukum Taurat dan hukum kasih. Karena dalam hukum Taurat mengandung kasih. Dalam kasih juga mengandung banyak hukum Taurat yang kita harus lakukan setiap hari. Mari kita saudara-saudara di tempat ini, mari kita sadar atas kesalahan kita. Kita jangan menganggap diri kita benar, dan kita jangan menganggap saya berada di dalam perjanjian baru sekarang ini semua kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan saya. Betul. Tapi kalau Anda hidup dalam ini tapi Anda tidak sadar kesalahan-kesalahan Anda setiap hari, kalau ada orang yang mengingatkan Anda, dan mungkin masih belum waktunya kamu ini. Mungkin kedepannya nanti kamu merasakan akibat-akibat yang Anda lakukan. Jangan menganggap diri kamu masih belum waktunya. Kapan waktunya kalau Anda bukan sekarang ini berubah? Kapan waktunya kalau kamu menunggu waktu yang tepat? Gak ada waktu yang tepat kalau seandainya kamu melakukan sekarang ini. Oke? Mari saudara-saudara, jangan pernah menilai orang lain dari segi kesalahannya, tapi kita sadar ketika kita diingatkan. Oke? Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya